Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the online class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for the first, Prophet Muhammad; the second, our parents; the third, teachers; the fourth, NU figures; the fifth, ourselves. Al-Fatihah. Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan contoh pengalaman di sekolah bersama teman. Kedua, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri setiap anggota keluarga di rumah. 3. Siswa dapat mempraktikkan membuat karya lempung terigu. 4. Siswa dapat membuat ungkapan kalimat ajakan. Kelima, siswa dapat mempraktikkan bermain engklek. Keenam, siswa dapat menyebutkan olahraga menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketujuh, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Anak-anak, pada subtema 3 kali ini kita akan belajar tentang pengalaman di sekolah. Setiap hari anak-anak pergi ke sekolah. Hati sangat senang ketika bermain dan berkumpul bersama teman. Berjumpa dengan teman dan sahabat, belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang didapatkan ketika kita di sekolah. Kadang mengesalkan, tetapi lebih sering menyenangkan. Bertambah teman dan ilmu yang kita dapat. Anak-anak, mari kita mengenal keluarga Udin. Udin mempunyai keluarga kecil. Keluarga Udin berjumlah 4 orang. Udin mempunyai ayah, ibu, dan seorang kakak. Kakak Udin bernama Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama dengan Udin. Nah, wajah Udin itu mirip dengan ibu. Sedangkan wajah Mutiara, kakak Udin, itu mirip dengan ayah. Anak-anak, Udin dan Mutiara itu mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu Udin. Anak-anak, setiap orang itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Mari kita belajar tentang cara membuat play-doh atau biasa kita sebut dengan lempung terigu. Yang pertama, larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Kemudian yang kedua, tambahkan pewarna makanan. Ketiga, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian keempat, aduk rata bahan-bahan tersebut menjadi satu. Dan yang terakhir, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Siap anak-anak untuk mempraktikkan membuat play-doh di rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di sebelah atas. Itulah sekolah Udin dan teman-temannya. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama.
Udin mengajak Benny dan Edo bermain petak umpet. Coba perhatikan ungkapan yang dikatakan Udin kepada teman-temannya. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Benny. Selain itu, ada Dayu juga mengungkapkan kalimat ajakan kepada Lani dan Siti. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Coba anak-anak di rumah dibuka buku paket tema 5 halaman 111. Mari kita belajar untuk membuat ungkapan kalimat ajakan. Coba perhatikan gambar nomor 1. Di situ ada Udin sedang mengajak Edo bermain bola. Contoh kalimat ajakan yaitu, ayo kita bermain bola Edo, kata Udin. Coba anak-anak dituliskan di buku paket masing-masing. Boleh anak-anak membuat kalimat ajakan sendiri. Untuk gambar yang kedua, ada Siti mengajak Lani menanam pohon. Contoh kalimat ajakannya yaitu, Lani, kita menanam pohon yuk. Seperti itu ya anak-anak, bisa dituliskan di buku paket masing-masing. Gambar selanjutnya, anak-anak boleh membuka buku paketnya halaman 112. Gambar ketiga, ada Dayu sedang mengajak Lani bermain ayunan. Contoh kalimat ajakannya yaitu, Lani, ayo kita bermain ayunan di taman. Kemudian, gambar keempat, ada Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Contoh kalimat ajakannya yaitu, ayo kita ke perpustakaan Edo. Nah, anak-anak boleh menuliskannya di buku paket masing-masing ya. Ataupun bisa anak-anak membuat ungkapan ajakan sendiri. Selanjutnya, coba kalian buka buku paket halaman 135. Di situ ada percakapan antara Dayu dan Siti. Anak-anak perhatikan ungkapan atau kalimat yang ibu beri tanda kotak merah. Anak-anak yang ibu beri tanda kotak merah itu adalah contoh kalimat ajakan. Jadi anak-anak nanti bisa menuliskan atau menyalin di halaman 136. Perhatikan tanda yang ada kotak merahnya. Yang pertama, kalimat ajakan pertama yaitu dikatakan oleh Dayu. Dayu berkata kepada Siti, ayo kita ke kantin. Itu adalah kalimat ajakan pertama. Kemudian, kalimat ajakan kedua yaitu dikatakan Siti. Siti mengungkapkan, mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Siti mengungkapkannya kepada Dayu. Anak-anak boleh menuliskannya di halaman 136. Kemudian, kalimat ajakan yang ketiga yaitu, dengan senang hati, yuk main ke rumahku, kata Siti kepada Dayu. Nah, anak-anak bisa dipahami ya. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu kalimat ajakan biasanya atau selalu diawali dengan kata ayo, yuk, atau mari. Anak-anak, siapa yang pernah dengar kata engklek? Nah, coba perhatikan
mari kita mempelajari tentang permainan engklek. Engklek adalah permainan tradisional anak-anak. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Permainan engklek berupa beberapa kotak berurutan yang dibentuk di dasar tanah. Selanjutnya, kotak tersebut ditulisi dengan angka. Kemudian, setiap orang melompati kotak tersebut secara bergantian dengan menggunakan satu kaki. Begitu anak-anak cara permainan engklek. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Benny dan teman-teman suka berolahraga. Di sekolah banyak kegiatan olahraga yang dilakukan. Contohnya yaitu bermain bola, senam irama, hingga berenang. Nah, kegiatan Benny kali ini adalah menjaga keseimbangan. Gerakannya adalah berjalan di balok titian. Kalian pasti pernah berjalan di atas papan titian kan anak-anak? Nah, kegiatan tersebut termasuk dalam salah satu gerakan senam lantai yang berpindah tempat. Gerakan ini bermanfaat untuk melatih keseimbangan. Salah satu gerakan senam lantai adalah gerak berpindah tempat. Salah satu gerak berpindah tempat adalah berjalan. Nah, anak-anak, coba di rumah praktekkan berjalan di atas balok titian. Angkat tanganmu agar tetap seimbang dan lakukan bersama teman-temanmu. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Kemudian, Edo mengatur gelas berjejer. Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda tiap gelasnya. Nah, Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Suaranya merdu sekali. Nah, anak-anak, jadi semakin penuh gelas diisi dengan air, maka suara pukulannya akan semakin merdu. Sekarang kita akan belajar membandingkan jumlah dua benda. Di sini bendanya yaitu berupa kubus anak-anak. Gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak untuk membandingkan banyak benda tersebut. Kubus yang sebelah kiri, kita hitung jumlahnya. Ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Puluhannya ada 2 dan satuannya ada 4. Jadi totalnya yaitu 24. Sedangkan kubus yang ada di sebelah kanan berjumlah 27. 20-an ditambah 7 satuan. Jadi kata pembanding yang tepat antara kedua kelompok kubus tersebut adalah, siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. 24 balok atau kubus ya, lebih sedikit dari 27 balok. Mari kita belajar untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Anak-anak, coba perhatikan kelompok bilangan yang berwarna biru. Di situ ada bilangan 26, 21, 24, dan 23.
Coba mari kita urutkan bersama-sama bilangan tersebut dari yang terkecil. Coba anak-anak perhatikan bilangan yang paling kecil yaitu 21. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan 23. Setelah itu kita lanjutkan ke 24 dan yang terakhir adalah 26. Ya, betul sekali. Kemudian untuk kelompok bilangan yang berwarna kuning kita urutkan juga dari yang terkecil ya anak-anak. Mulai dari bilangan 33, kemudian kita lanjutkan ke bilangan 34. Setelah itu berapa anak-anak? Ya, 36 dan yang terakhir adalah 40. Ibu yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan contoh soal berikutnya nanti. Perhatikan di sini ada sekelompok bilangan yang berwarna orange. Di situ ada bilangan 28, 21, 27, 29, dan 22. Kita kerjakan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Kita urutkan ya anak-anak. Untuk jawaban yang atas kita urutkan dari bilangan terkecil. Di situ kita dapat 21, 22, kemudian 27, 28, dan 29. Untuk hasil yang bawah itu kita urutkan dari bilangan yang terbesar ya anak-anak. Kita peroleh dari bilangan 29, 28, 27, 22, dan yang terakhir yaitu 21. Nah, untuk penjelasan dari Ibu sudah selesai anak-anak. Tugas anak-anak hari ini, bukalah buku paket halaman 137 sampai 138. Coba kalian daftar di situ, tuliskan makanan yang disukai anggota keluargamu masing-masing ya. Di sebelah kiri ada daftar menu makanan dari nomor 1 sampai nomor 16. Anak-anak tuliskan dan tanyakan kepada ayah, ibu, kakak atau adik kalian makanan kesukaannya masing-masing. Kemudian anak-anak bisa menuliskan pada tabel tersebut. Untuk tugas yang kedua, anak-anak buka buku paket halaman 139 sampai 142. Di sini tentang matematika ya. Anak-anak tinggal menuliskan kata pembanding yang tepat, yaitu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan untuk bilangan yang ada di dalam bintang. Kemudian untuk bulatan dan kotak itu anak-anak perintahnya disuruh atau diminta untuk mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Begitu ya anak-anak, cobalah kerjakan di rumah bersama orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end the online class, let's pray together. Dear Allah, thank you for the time today, and thank you for your blessing on us. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.